البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan sirah nabawiyah, masih di level ketiga di muka surat 72. Qala hafizahullahu ta'ala, ad-darsul khamis, talabu Quraisyin minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ayah atau mu'jizah. Permintaan orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperlihatkan suatu tanda, yaitu tanda yang menunjukkan beliau memang utusan Allah. Dalam kurung apa? Mukjizah. Arti mukjizat adalah melemahkan, yang melemahkan lawan, membuat hujahnya musuh kalah. Baik, ini peristiwa sebelum Nabi hijrah. Talaba ahlu Makkah, penduduk Makkah meminta minan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, meminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam an yuriya, ini roknya mestinya di kasroh ya, salah cetak di sini. Ayyuriyahum ayah, agar Nabi memperlihatkan kepada mereka ayat. Baik. Ini namanya apa? Namanya adalah tahaddi, yaitu tantangan. Kalau engkau memang betul, maka buktikan kehebatanmu, buktikan engkau memang utusan dari Allah. Fa'arahumul qamar. Kemudian Nabi memperlihatkan kepada mereka bulan. Maksudnya bagaimana? Insyaqqa syiqqatain, terbelah menjadi dua. Nabi mengatakan ishhadu, saksikan oleh kalian. Di dalam hadisnya itu hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Bukan sekedar jangan-jangan itu cuma gambar aja, ada garis, apa istilahnya, bulannya ada garis. Tidak, betul-betul terbelah. Disebutkan dalam hadis Anas, satunya di atas gunung Mekah, satunya jauh di sebelah, di tempat yang lain. Nah, siapa yang mampu membuat gitu? Tukang sihir zaman sekarang pun tak pandai buat macam itu. Jelas ini bukan dari jin, tapi betul-betul ini kekuasaan Allah, karena matahari, bintang dan bulan ini makhluk Allah. Allah dengan kekuasaannya betul-betul membelah bulan dengan bulan menjadi dua. Thayyib. Faqalu saharana Muhammad. Mereka mengatakan Muhammad menyihir kita. Sudah dipenuhi permintaan mereka, masih menentang juga, masih tidak percaya. Lalu dengan cara apa untuk mereka percaya? Dikasih tanda yang sehebat-hebatnya, tetap mereka akan mengatakan innama sukirat absaruna, hanyalah mata-mata kami saja yang disihir, yang dibuat jadi tidak sadar, dan seperti itu. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim, walaupun datang kepada mereka setiap ayat, semua ayat, sampailah datang kepada mereka siksaan yang pedih. Nah, jenis orang-orang seperti siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Dikasih ayat tetap tidak percaya. Setelah datang azab baru menyesal. Tidak ada gunanya. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan firman-Nya, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, hari kiamat telah mendekat dan bulan telah terbelah. Ini menunjukkan di antara tanda-tanda, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah apa? Insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan, dan itu sudah terjadi. Nah, seperti yang sekarang diberitakan oleh orang-orang kafir itu, orang NASA katanya, ketika mereka memperhatikan tekstur bulan, nampak ada seperti apa? Longkang yang besar. Dilihat dari jauh ada itu. Berarti kalau dekat mungkin apa? Lebih jelas lagi. Nah, itu bukan mustahil, itu adalah jejak dari pembelahan yang
pernah Allah Ta'ala lakukan terhadap bulan. Oh iya. Tapi tidak seperti ucapan orang-orang Syiah Rafidhah mengatakan oh itu Ali, pakai pedangnya Ali mengukir di bulan. Oh, itu bila mana lagi? Gimana Ali mengukir ke bulan? Tangannya sepanjang apa? Oh iya, bila Ali terbang pula. Wa iyyarau ayatan yu'ridu. Kalau mereka melihat ayat mereka berpaling, bukan malah beriman tapi malah berpaling. Wa yaqulu sihrum mustamir. Mereka mengatakan ini adalah sihir yang terus-menerus. Padahal mereka tahu sihir tidak mungkin meliputi satu negara, bahkan satu kota tidak mungkin. Mana ada penyihir yang mampu menyihir satu kota. Biasanya hanya apa? Untuk orang-orang tertentu, terutama sihir pandangan mata. Sihir apa namanya? Istilahnya apa ya? Pukau, biar mata terpukau. Itu hanya untuk orang-orang sedikit saja. Sementara disebutkan di dalam riwayat yang sahihah, tatkala ada rombongan peniaga dari jauh, kemudian apa? Peniaga ini mengatakan ada peristiwa yang aneh pada tarikh sekian-sekian, kami melihat itu bulan terbelah. Nah, berarti apa? Itu memang betul. Bahwasanya di malam itu memang orang-orang kufar Quraisy minta pada Nabi untuk menunjukkan ayat dan Nabi menunjukkan terbelahnya bulan. Nah, orang yang di luar melihat itu menunjukkan ini memang bukan sihir. Ini memang kekuasaan dari Allah Ta'ala untuk membenarkan nabinya. Jadi tak mungkin sihir sampai ke kota-kota lain. Mustahil itu. Sihir yang sifatnya pukau ya. Tapi kalau racun masuk ke apa namanya makanan atau minuman, itu mungkin disebarkan lewat minuman. Yang minum boleh jadi terkena sihir. Sementara ini tidak demikian. Kalau ini adalah sihir tipuan mata, paling hanya orang-orang di situ saja yang kena. Berarti ini adalah mukjizat, ini bukan sihir. Baik. Kita masuk ke muka surat 73. Sil khatton minal amudil alif ila ma yunasibuh fil amudil ba. Hubungkan baris dari kolom alif kepada lafaz yang sesuai dengannya di kolom ba. Lihat yang pertama, talaba ahlu Makkah minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Lihat harokatnya. Nah, berarti terlambat. Karena apa? Tadi sudah diperbaiki kan? Harokatnya yang di situ keliru. Apa yang betul bacanya macam mana? Aywa yuriyahum. Yuriyahum ayah, betul. Yang kedua fa'arahum, ya fa'arahum apa? Tadi nunjuk hidung. Ya. Fa'arahumul qamar. Kemudian insyaqqa ya. Syiqqatain. Iya, syiqqatain. Faqalu apa artinya saharana Muhammad? Oh, bukan itulah. Apa? Muhammad telah mensihir kami. Iya, Muhammad telah mensihir kami. Baik. Fa'anzalallahu ya. Iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Iya, apa arti iqtarabatis sa'ah? Hari kiamat sudah dekat. Iya, hari kiamat sudah dekat. Wa syaqqal qamar. Iya, bulan terbelah. Ini tanda yang luar biasa. Kita gali tanah aja letih. Bagaimana bulan terbelah, itu kekuasaan yang hebat. Ad-darsus sadis, pelajaran yang ke-6, tamarinul wahdah. Pelatihan pada juz ini. Awalan, dairatan haulal ijabati shahihah. Letakkan lingkaran dairah, sesuatu yang berkeliling. Ya, lingkaran. Di seputar di sekeliling jawaban yang benar. Kenapa? Ada pulpen. Baik, lihat nomor 1, lam mashtadda adzal musyrikin. Tatkala gangguan kaum musyrikin semakin keras, amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil hijrati ila ya Habasyah, betul. Sebagaimana dalam hadis Aisyah muttafaqun alaih. Iya, muttafaqun alaih ya, hadis Aisyah. Baik. Yang kedua,
minal mustad'afin alladzina kanu yu'adzabun, termasuk orang yang tertindas yang disiksa siapa ya? Apa tuh? Bilal. Betul, Bilal. Yang ketiga, awwalu man amana minar rijal, lelaki yang pertama kali beriman siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Walaupun sebenarnya apa Warokoh jelas dia beriman bahwasanya bahwasanya Muhammad adalah nabi. Cuma yang pilihannya di sini begitu ya sudah berarti Abu Bakar. Yang keempat, alladzi qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yang berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabban lak, kecelakaan untukmu, alihada jamak tanah, apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami ya? Iya betul, Abu Lahab. Abu Lahab siapa namanya? Ya. Abdul Uzza bin apa? Iya, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abu Jahal siapa namanya? Abu Jahal? Gimana? Bukan. Abu Jahal siapa namanya? Abu Jahal. Abu Jahal siapa namanya? Ya. Ya. Siapa Abu Jahal? Namanya siapa? Amr. Iya, Amr bin Hisham. Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan siapa namanya ya? Abdul Uzza. Abu Sufyan siapa namanya? Sokhr bin Harb. Sokhr bin Harb. Kalau Abu Talib ya? Abu Talib Abu Abdul Manaf, betul, bin Abdul Muttalib. Sanian yang kedua, ba'alamatan sah, letakkan alamat benar au khata. Baik, awwalu man amana minasibyan Ali, anak kecil yang pertama kali beriman siapa? Adalah Ali ya. Betul, baik. Yang kedua, awwalu man amana minar rijal Zaidun ya. Yang pertama kali beriman dari kalangan lelaki besar Zaid. Zaid betul atau salah? Salah. Iya, baik. Yang betul. Bakar. Yang terkenal Abu Bakar, tapi mestinya apa? Warokoh yang tahu pertama kali setelah Khadijah mestinya. Yang ketiga, Al-Malikul Adil, raja yang adil. Alladzi amara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil hijrati ilaih, yang Nabi memerintahkan untuk hijrah kepadanya, huwan Najasyi. Baik. Yang keempat, istada adzal musyrikina qablal hajri qablal jahri bidakwah, gangguan kaum musyrikin menjadi keras sebelum Nabi terang-terangan berdakwah ya. Betul atau salah? Kenapa? Gangguannya keras setelah dakwahnya terang atau ketika masih rahasia? Iya. Jadi sebelum itu belum ada gangguan yang keras, masih rahasia dakwahnya, pelan-pelan, masih seorang per orang. Yang ketiga, salisan akmilil faragh, lengkapilah tempat kosong bima yunasibuh, dengan lafaz yang sesuai. Pertama, talaba ahlu Makkah minan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nuqat. Jawabannya apa? Ya, ayyuriyahum ayah. Baik. Fa'arahumul qamar. Iya. Insyaqqa apa? Iya, syiqqatain, terbelah menjadi dua. Yang kedua, bada'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u, Nabi mulai berdakwah. Jawabannya apa? Ya. Jawabannya apa? Nabi mulai berdakwah apa? Iya, jahron, terang-terangan. Itu diambil dari lafaz yang mana itu? Ya. Muka surat berapa itu? Surat 74. Yang tadi kita jawab soal. 74. Ya. Lafaznya mana? Yang pertanyaan istada azal musyrik. Si dohirnya yang 68 tuh ya. Tatkala Nabi jahara bidakwah istada adzal musyrikin. Istilahnya dari matan muka surat berapa?
Nah, boleh jadi yang 68 itu. Cuma lafadz bada'a ini yang entah sebelah mana mulai di matan yang muka surat berapa istilah bada'a di situ. Dohirnya adalah apa? Ini 64. 64. Setelah turun ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir bada'an nabiyyu yad'u aywa. Yad'u man yasiqu bih. Baik, bada'an Nabi SAW yad'u man yasiqu bih, jawabannya orang yang beliau percayai. Jawabannya berarti apa? Man yasiqu bihi. Baik, kemudian da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaumahu faqal. Apa kata Nabi? Ini diambil dari muka surat berapa ya? Apa perkataan Nabi di situ? Ini muka surat 66. Siapa yang jumpa ya apa? Nabi mengatakan apa? Nabi bilang apa? Ya, Nabi bilang apa? Siapa yang jumpa? Ya. Oh, takkan Nabi mulai mengatakan tabat yada duluan ketika dakwah? Siapa yang jumpa? Nabi bilang apa? Iya, bilang apa? Qala lahum apa? Nah, itulah yang beliau katakan, ini nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya saya pemberi peringatan untuk kalian sebelum ketibaan siksaan yang keras. Baik. Selesai untuk muka surat 75. Sekarang kita masuk ke Al-Wahdah As-Sadisah, pasal juz yang ke-6. Membahas 4 perkara. Yang pertama, Islamu Umar bin Khattab. Oh, ini ada pokok kelapa kah pokok kurma nih? Kelapa. Si kalau yang di Arab kurma ya, Toyib. Kalau kelapa di dekat rumah kita. Toyib. Mangga. Tapi non jauh di sana ada perahu, ada kapal. Wah, berarti dekat laut dia. Biasanya yang dekat laut adalah kelapa ya. Hah? Iya. Toyib. Mana negeri Arab yang dekat dengan laut dan ada kelapanya di mana? Daerah mana itu? Bukan kurma tapi kelapa, ya. Oman, wawalam ya mungkin, aneh tak tahu. Tapi kalau Hadramaut ya itu ada pokok-pokok kelapa, memang dekat laut. Hah? Tinggal dirubah kalau memang macam itu, kalau tak ya tak apa. Itu yang pertama, nanti membahas Islamnya Umar bin Khattab. Yang kedua, Islam jama'atin minal jin, membahas Islamnya sejumlah jin. Jin juga jadi sahabat Nabi. Disebutkan oleh Al-Hafidz di dalam Isobah ada beberapa jin disebutkan namanya sahabat Nabi itu, masya Allah. Iya, yang masuk Islam bukan hanya manusia, jin-jin pun ada yang baik, banyak juga sahabat Nabi ikut berperang. Yang ketiga, mautu Khadijah radhiyallahu anha, wafatnya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Yang kelima, zahabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Thaif, kepergian Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Thaif. Kita baca satu muka surat setelahnya ini. Ad-darsul awal, Islam. Ini lafaz Islamnya macam itu ya, nipis sangat. Islamu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Umar radhiyallahu anhu min asyaddin nasi alal mu'minin. Dahulunya Umar radhiyallahu anhu termasuk orang yang paling keras terhadap mukminin. Karena apa? Tertipu oleh propaganda orang-orang kafir, menuduh tuduhan-tuduhan palsu sehingga terhadap kaum muslimin, sehingga Umar pun ikut-ikutan marah kepada muslimin, menyakiti para sahabat, menyakiti Khabbab ibnul Arat, bahkan apa? Menyakiti adiknya sendiri Fatimah bintul Khattab, kasihan. Adiknya masuk Islam lebih dahulu. Baik. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab. Sebenarnya lafaz doanya ada yang lebih panjang. Allahumma a'izzal Islam bi ahadi ar-rajulaini, atau bi ahabbi rajulain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang paling engkau
sukai Umar bin Khattab atau Abu Lahab. Ternyata Allah memilih Umar. Allah tahu Umar jujur dan baik, ingin kebenaran, cuma ditipu oleh kaumnya saja. Sementara Abu Lahab jahat. Abu Jahal. Lafadznya Abu Jahal. Oh ya sudah, kalau Abu Jahal, Abu Jahal. Tayyib. Kemudian fa aslama Umar, maka Umar masuk Islam. Bagaimana Umar masuk Islam? Jadi ketika Umar sedang menyiksa para sahabat, maka ada orang mendatangi dia. Bagaimana engkau menyiksa orang-orang itu sementara adikmu sendiri juga masuk Islam? Maka dia marah. Langsung dia pergi ke rumah adiknya Fatimah bintul Khattab. Ketika mereka mendengar ada ketibaan Umar, langsung mereka bersembunyi. Ya namanya Umar kejam waktu itu. Ya sahabat memilih sembunyi, ada yang sembunyi di balik pintu dan seterusnya. Begitu Umar masuk, maka Umar langsung memukul suami dari Fatimah bintul Khattab. Memukul, menjatuhkan dia, memukuli dia. Nah, kemudian adiknya marah. Bahkan adiknya juga dipukul sampai wajahnya berdarah, bibirnya berdarah. Nah, kemudian tahu-tahu ada mushaf yang ada beberapa suhuf yang terlempar karena pukulan itu. Maka dia heran, apa ini? Maka begitu dia ingin membaca, maka adiknya mengatakan, engkau najis, engkau tak boleh baca. Kalau engkau mau baca, engkau harus mandi dulu. Nah, dia rela mandi. Dia ada tertarik. Iya, ini apa ini? Karena dia ingin kebenaran sebenarnya. Nah, setelah itu dia mulai membaca. Dia mengatakan, ini ucapan yang tidak mungkin manusia membuatnya. Ini adalah wahyu dari langit. Berarti ini ajaran yang betul. Wah, baru dia sadar. Setelah itu dia tanya, di mana Muhammad sekarang? Nah, dikatakan dia ada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, maka sudah dia pergi ke sana. Nah, begitu dia ke sana, dia ketok pintu, ditanya, siapa ini? Dia bilang Umar. Yang di dalam gempar. Gemparkah gempa? Nah, kemudian Hamzah mengatakan, tak apa, biarkan dia masuk. Kalau dia berbuat apa-apa, aku yang akan melawan dia. Hamzah singanya Allah. Nah, begitu masuk, langsung Nabi yang memegang bajunya Umar sampai bilang, kok seperti ini wahai Umar. Langsung dia bersyahadat. Langsung orang takbir semua. Nabi bukan penakut. Umar dicengkram ininya. Kemudian fa aslama Umar radhiyallahu an. Umar radhiyallahu anhu masuk Islam. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, mazilna aizzatan mundu aslama Umar. Kami terus-menerus menjadi mulia sejak Umar itu masuk Islam. Disebutkan oleh kalau tidak salah siapa? Khabbab ibnul Arat juga. Biasanya kami sholat dan kami tawaf sembunyi-sembunyi. Tapi setelah kami masuk Islam, maka kami berani untuk sholat di Baitullah, di Masjidil Haram. Kami tawaf terang-terangan, tidak ada yang berani mengacau. Ya, mereka takut pada Umar. Umar sudah masuk Islam. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.